kita mempelajari matematik peminatan, yaitu untuk kelas 10 bab 1 tentang fungsi, kemudian persamaan, dan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan eksponen. Eksponen. Oke ya. A yaitu fungsi. Nah, fungsi eksponensial ya. Yang pertama, yang pertama adalah grafik fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial f ya, misalnya f dengan bilangan pokok. Dengan bilangan pokok A dapat dinyatakan dengan ini ya, dengan fx sama dengan A pangkat x. Di mana A-nya itu lebih dari 0 positif ya. Dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau 1 hasilnya tetap ya. Berapapun pangkatnya tidak akan berubah, tetap nilainya 1. Nah sekarang yang kita coba yang A kecil ya. Ya A kecil. Fungsi eksponen sial di mana A-nya atau fx sama dengan A pangkat x, A-nya itu lebih dari 1. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh, fx itu sama saja dengan misalnya 3 pangkat x. Nah, kita bikin tabelnya ya. Sama dengan 3, ambilkan angka min 3 ya. Untuk x sama dengan min 3, berarti 3 pangkat min 3. Kita ingat aturan, jika pangkatnya adalah negatif bisa ditaruh ke bawah, dipositifkan. Nah, jadi 1 per 3 pangkat 3 adalah 1 per 27 ya. Jadi ini 1 per 27, ini 1 per 27. Otomatis ini 1 per 9, ini 1 per 3. Ingat, setiap bilangan dipangkatkan 0 itu nilainya selalu 1. Ini 1 F1 berarti 3 pangkat 1 itu adalah 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27 dan seterusnya. Nah, kalau kita bikin grafiknya, min 3 ya, min 3 itu 1 per 27. Kalau anggap saja di sini. Kemudian kalau 1 per 9 naik sedikit, 1 per 3 naik sedikit, kemudian dia memotong di 0,1. Kalau 1 itu 3, 9, 2, 9 ya, 3, 27. Nah, jadi kalau kita bikin grafiknya seperti ini. Kasarnya seperti ini ya. Nah, ini bentuk fungsi apa? Fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, sekarang yang bentuk yang kedua ya. Fungsi eksponensial fx sama dengan A pangkat x, di mana A-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, artinya pecahannya. Kita ambil contoh lagi ya. Contoh, fx itu sama dengan 1/3 pangkat x. Nah, bikin tabel lagi. Nah, sekarang kalau min 3. Min 3, fx itu 1/3 pangkat x. Kalau dimasukkan min 3,
itu adalah 1/3 pangkat min 3. Sedangkan 1/3 itu bisa dinyatakan dengan apa? Nah, kalau 1/3 itu dibikin jadi 3 sama saja dengan apa? 3 pangkat min 1. Dipangkatkan min 3 lagi, berarti 3 pangkat 3. Min 1 kali min 3 adalah 3, hasilnya adalah 27. Berarti ini 27. Kebalikannya, kalau demikian ini 9, ini 3. Nah, ingat setiap bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 1/3 pangkat 1 adalah 1/3. 1/3 pangkat 2 adalah 1/9. 1/3 pangkat 3 adalah 1/27 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya. 9. Kalau 1 itu adalah min 3 ya. Kalau 0 adalah 1. Kalau 1, 2, 3. Kalau kita bikin sketsanya. Nah, dia juga memotong di mana? Dia juga memotong di 0,1 titik potongnya. Nah, kalau demikian kita dapat simpulkan ya. Ini yang sub eksponen yang A-nya lebih dari 1. Dia juga memotong di 0,1 dan asimptotnya adalah sumbu X. Kenapa saya katakan asimptotnya? Karena ini kurva ini sekalipun kita menambah bilangan dan seterusnya ke kiri, dia tidak akan memotong sumbu X, tetapi nilainya akan semakin kecil ya, akan semakin mendekati. Demikian juga yang A-nya itu antara 0 sampai 1. Jadi dia cuma arahnya yang berbeda. Ini dari atas ke bawah, yang ini dari bawah ke atas. Dari atas ini dari bawah ke atas, kemudian ini dari atas ke bawah dengan memotong tetap di 0,1. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan persamaan eksponensial dengan bilangan pokok A itu lebih dari 0 dan A itu tidak boleh sama dengan 1, dapat disimpulkan yang pertama, selalu memotong sumbu Y di titik 0,1, dan yang kedua, asimptot kurva adalah sumbu X. Oke ya, itu kesimpulannya. Nah, untuk memperjelas materi kita tadi, kita akan membahas soal latihan. Yang pertama itu soal menjodohkan, nomor 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah pilihan ganda ya. Nah, coba perhatikan nomor 1. Ini grafiknya ada dibuat jadi 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kurva dari fungsi eksponen. Nah, yang pertama adalah Y sama dengan 8X. Y 8X paling gampang adalah menentukan X-nya adalah 1. Jadi ingat, bentuk kurvanya adalah dari bawah ke atas ya. Ingat, dari bawah ke atas. Karena A ini A-nya lebih dari 1. Jadi dari kita ambil berarti Y sama dengan 8 pangkat 1 adalah 8 ya. Jadi kalau dia titik X-nya adalah 1,8. Maka titik koordinatnya adalah 1,8. Dengan ciri dia dari bawah ke atas. Kita cari dari bawah ke atas. Ini ya dari bawah ke atas. Yang kalau dikasih nilai 1 hasilnya 8. Oke ya, ini ya. Ini kan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas cirinya. Berarti jawabannya 3 ya. Grafik nomor 3. Oke ya. Nah, berikutnya. Ini A-nya antara apa? Antara 0 sampai dengan 1 pecahan. Berarti nanti grafiknya dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah dia memotong di sumbu Y di 0,1. Nah, paling gampang kita cari yang kalau angkanya gampang kita cari X-nya sama dengan min 1. Jadi Y-nya adalah apa? 1/4 pangkat min 1 itu adalah 4. Kita cari yang grafiknya dari atas ke bawah. Ini ada 2 ya, 1 dan 2. Nah, kalau 1 ini dia 4, kalau min 1-nya 4 ya, berarti ini. Kalau min 1-nya 4 di sini, berarti jawabannya adalah 2. Oke ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah Y sama dengan 5 pangkat X. Berarti A-nya lebih dari 1. Berarti dari bawah ke atas ya.
kita ambil X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya adalah 5 pangkat 1 adalah 5. Jadi titiknya adalah 1,5. Kita cek dulu yang dari bawah ke atas yang 1,5, cari ini 1,5 di sini ya. Nah, ternyata grafiknya adalah yang 4. Oke. Nah, gampang ya. Kemudian ini juga A-nya lebih dari 1. Berarti gampangnya kita cari X-nya sama dengan 1. Berarti Y-nya itu sama dengan 3 pangkat 1 adalah 3. Jadi titiknya adalah 1,3. Kita cari yang dari ini ada 3, 4, 5 ya. Tadi sudah 4 dengan 3 sudah sisa 5 ya. Yang kalau dimasukkan 1 hasilnya 3. Oke ya ini. Nah, hasilnya 1, ini 3. Berarti grafik yang berikutnya adalah 5. Dan grafik fungsi yang terakhir adalah Y sama dengan sepertiga. Berarti A-nya ini antara 0 sampai 1. Jadi ini otomatis kalau kita tebak ini adalah 1. Kenapa ini kalau menjodohkan ini 1 yang belum. Tapi kita tes dulu. Berarti kita cari X-nya min 1. Berarti Y-nya itu adalah 3 pangkat min 1. Itu nilainya adalah, sepertiga ya. Pangkat min 1 adalah 3. 3 dari min 1 nilainya 3 berarti ini. Nah ini. Nah ini garis ini kalau kita teruskan ke atas adalah garis 1. Jadi terjawab semua. Nah yang berikutnya titik berikut yang tidak. Berarti tidak ya. Nah tidak dilalui grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dikurang 3. Nah paling gampang kita bisa nyatakan apa? Kita cek satu-satu titik ini. Nah, kita mulai dari yang 0,3. 0,-3. Kalau dimasukkan 0, berarti hasilnya min 3. Nah, kita coba. Y sama dengan 2 pangkat 0 ya. Dikurang 3. 2 pangkat 0 ingat. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Berarti 1 kurang 3 adalah min 2. Jadi titiknya adalah 0,-2. Ternyata A-nya ini salah ya. Otomatis A-nya salah. Jadi gampang ya. Nomor 1 kebetulan langsung A-nya salah. Nah, kalau nomor B 2 pangkat 1 kan 2, kurang 3 adalah min 1 betul. 2 pangkat 2 4. 4 kurang 3 1 betul. 2 pangkat 3 8, 8 kurang 3 5 betul. 2 pangkat 4 16, 16 kurang 3 adalah 13 betul ya. Jadi betul jawabannya adalah A. Nah, sekarang yang nomor 7. Nomor 7 ini titik potong grafik fungsi logaritma. Ini kebetulan salah ya. Ini bukan logaritma. Ini fungsi eksponen karena kita kita membahas tentang eksponen. Dengan Y sama dengan 2X tambah 1 kurang 8. Ini bukan fungsi eksponen. Ya, jadi diprediksikan soalnya seperti ini. Kita ubah ya soalnya karena ini agak keliru. Ini berarti 2X plus 1 kurang 8 gitu ya. Maksudnya 2X kurang 1 kurang 8. Nah, kalau kita kerjakan di sini, jadi kita ubah jadi Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 kurang 8. Nah, kita cek satu-satu. Nah, kita coba katanya memotong, gampang ya, dengan sumbu X. Titik potong, berarti sumbu X, ingat kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Semua grafik yang memotong sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Artinya 2 pangkat X tambah 1 kurang 8 itu bernilai 0. Kita pindah ruas, 2X plus 1 sama dengan 8. Ingat, 2 pangkat berapa supaya 8? Berarti 2X plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kan 8. Nah, ternyata pangkat ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya disamakan. Berarti X plus 1 itu sama dengan 3. Berarti X-nya adalah 2. Jadi titiknya adalah 2,0. Itu kalau soalnya itu ya. 2,0. Jadi kita jawab adalah B ya. Nomor 8. Nomor 8, kita perhatikan ya. Grafik fungsi pada gambar berikut. Oke ya, ternyata ini dari bawah ke atas tapi di bawah sumbu. Ini berarti lawan dari apa? Lawan dari fungsi fx sama dengan a pangkat x-nya itu berarti lawannya adalah fx adalah min a pangkat x. Kurung ya. Nah, gitu. Oke ya. Kenapa saya katakan lawannya? Karena dia berada di bawah sumbu X. Bukan kebalikan ya, bukan kebalikan. Berarti kalau di sini, kalau 2, kita ambil 1 ya. Kalau lawannya berarti F1 min
A pangkat X itu sama dengan hasilnya adalah min 2. Ingat, kalau 1 berarti A-nya ini adalah 2. A-nya itu adalah 2. Jadi fungsi yang dicari adalah fx sama dengan min dalam kurung 2 pangkat X. Jadi jawabannya adalah min dalam kurung 2 pangkat X itu adalah jawabannya adalah B ya. Ya, oke ya. Berikutnya kalau kita perhatikan grafik di sini. Dia asalnya ya, asalnya ingat ya, asalnya adalah dia asimptotnya adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Tapi dia naik Y sama dengan 3. Berarti nanti fungsinya seperti ini. Y sama dengan titik-titik dulu, A pangkat berapa dikurang 3. Karena dia kalau supaya dia mundur ke sini. Ini fungsi asalnya adalah fungsi utama tadi kan Y sama dengan A pangkat X ya. Y sama dengan A pangkat X. Ini naiknya 3 berarti nanti dikurang. Kalau 2 ini jadi 7. Seharusnya kalau 2 dikurang 7 dikurang 2 adalah 4. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat X ya. Karena 4 ya. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti ini 2 pangkat X. Kita cek untuk meyakinkan. Oh plus 3 ya. Plus 3 sorry. Plus 3. Coba 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 1 adalah apa? 2 tambah 3, 5, betul ya. 2 pangkat 2, 4 tambah 3 adalah 7. Jadi ditambah 3, sorry. Tadi bukan dikurang, ditambah 3. Karena ini naik 3. Naik 3 ya. Oke, ya kita cari 2 pangkat X tambah 3. Oh, jawabannya adalah C. Itu ya. Sekarang yang nomor 10 bisa kita cek satu-satu. Nah, kalau dia 1, dia 2 hasilnya ya. Berarti 1,2. Kemudian 0,4 atau min 1,8. Silakan mau dicek yang mana. Nah, sekarang kita yang coba yang ini. Kita ambil titiknya adalah 1,2. Masukkan 2 pangkat 1 kurang 2. Berarti setengah. Jawabannya kalau ini jadinya setengah. Setengah ya, setengah. Nah, bukan 2. Oke ya. Kenapa? Kalau masukkan angka 1, 1 kurang 2 kan min 1. 2 pangkat min 1 sama saja setengah. Nah, yang berikutnya. Kalau kita masukkan 1,2. 2 pangkat 1, 2. Ditambah 2, 4. Berarti ini bukan 2. Yang berikutnya, oke, yang selanjutnya, yang C. Y sama dengan setengah pangkat X min 2. Masukkan angka min 1. 1/2 pangkat apa nih? 1 kurang 2. Ini sama saja adalah setengah pangkat min 1. Setengah pangkat min 1 itu adalah 2. Nah, ternyata ini yang betul ya. 2, ini jawabannya C. Tapi kita tes dulu yang ini. Kalau 1. Setengah pangkat 1 ditambah 2 berarti 2,5 ya. Nah, yang E kita cek juga ya. Berarti ini setengah dipangkatkan 1 tambah 2 atau setengah pangkat 3 ya. 1 tambah 2, 3 itu adalah 1/8. Jadi ternyata setelah dites semua, jelas jawabannya adalah C ya. Nah, kita telah mempelajari fungsi eksponen dan pembahasan beberapa soal latihan.